Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Perkenalkan, nama saya Kamal Putra. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan jumlah hari. Ya, ini nanti hasilnya akan seperti ini. Saya contohkan terlebih dahulu. Misalnya kita masukkan itu 2030 di bulan Januari, atau misalnya kita taruh di Februari, itu. Ya, sesuai namanya perhitungan jumlah hari. Jadi di sini akan menghitung jumlah hari yang ada di bulan dan tahun itu. Jumlah hari pada bulan Februari tahun 2030 adalah 28. Jadi di bulan Februari di tahun 2030 nanti ada 28 hari. Lalu ada button clear untuk mengclear semuanya dan button tutup untuk close-nya. Dan akan ada reaksi seperti ini jika kita tutup untuk meyakinkan apakah ini ingin keluar atau tidak. Yang dimana kalau misalnya kita pencet tidak, akan kembali ke utama, ke menu utama, dan kalau yes berarti kita tutup. Ya, oke, langkah awalnya itu seperti biasa kita buat project baru, lalu klik next, dan kasih nama seperti biasa sesuai yang ingin kita buat. Perhitungan jumlah hari di sini kasih nama, lalu nanti klik finish. Ya. Jika sudah, tambah file, bikin file baru, kita pilih swing waveforms, lalu pilih di yang G-frame form, lalu klik next. Saya klik next, habis itu nanti ini dikasih nama sesuai project yang ingin kalian buat. Tadi perhitungan jumlah hari, lalu package-nya masukin di GUI. Oke. Ya, sebiasa tampilan awalnya bukanlah seperti ini ya, tampilan aslinya itu kosong semuanya, nggak ada ya, yang benar-benar kosong lah gitu. Gitu. Kayak masih kosong. Nah, ininya kita tambahkan. Untuk di yang teks masukkan tahun itu pakai label, ya. Ini pakai label yang ditaruh dan di edit, klik kanan edit teks, nanti jadi masukkan tahun gitu. Oke. Ini pakai label, lalu pilih bulan pun juga sama, pakai label yang diedit teks, lalu ini pakai text field, yang diedit teks juga dihapus, terus change variabelnya diganti jadi tahun, karena kan ini akan menjadi button tahun nanti, bukan button, display, apa itu? Tabel tahunnya, tahun yang akan kita masukkan nanti di sini. Nah, untuk yang di bulan ini kita tidak menggunakan eh, kita tidak menggunakan text field ya, melainkan di sini kita menggunakannya itu namanya ini combo box ya. Kita namanya itu combo box. Nah, nanti kita edit juga di bagian ini ya. Untuk yang di bulan ini kita tidak menggunakan text field, melainkan kita menggunakan combo box ya. Seperti biasa, misalnya kita kasih contoh di sini combo box kita tambahkan di bagian sininya change variable kita ganti menjadi bulan gitu seperti biasa. Nah, bagaimana bisa menampilkan sebanyak tadi itu ada di bulan Januari satu sampai banyak itu, dan tampilan item ini menjadi satu, eh, yang tulisan item satu ini menjadi bulan Januari, itu gimana caranya? Caranya adalah kita klik dulu bagian sini, lalu ke bawah sini yang tabel bawah. Ya, ini bulan CB adalah variabel yang sudah kita ganti tadi. Variabel combo boxnya sudah kita ganti menjadi bulan, CB itu artinya combo box. Lalu di bagian model titik tiganya kita pencet di sini. Lalu masukkan semua yang ingin kita masukkan di sini.
Nih, ini pun bisa berlaku sebagai gender biasanya digunakan, yaitu untuk pria dan wanita. Berarti di sini kita masukkan pun pria, habis itu enter, bawahnya wanita gitu. Ya. Yang otomatis ini akan menjadi tampilan pertama. Ya. Karena di sini yang pertama, bulan pertama dari Januari, yang paling atas adalah Januari yang kita taruh, berarti yang keluar di sini adalah Januari. Kalau misalnya kita naruh eh, misalnya semester yang kedua, semester pertama itu dimulai dari bulan Juli gitu kan misalnya. Nah, berarti nanti yang ditampilkan di sini yang pertama adalah bulan Juli. Ya, oke. Untuk tampilan hasilnya, di sini kita pakai text field yang kita ubah variabelnya menjadi hasil TF, text fieldnya, hitung kita pakai button, ya, pakai ini, button, kita ganti menjadi hitung button, ini pakai button juga, yang kita ganti variabelnya menjadi clear button, tutup, kita ganti menjadi tutup button. Ya. Untuk ini, yang ada tulisan perhitungan jumlah hari ini, yang di luarnya itu kita menggunakan panel. Ya. Kita menggunakan panel, yang dimana panelnya pun kita ubah, kita edit di bagian sini. Ya, ini untuk yang title border nih di sini. Nah, ini untuk mengedit fontnya. Ya, ini adalah font yang digunakan untuk di tulisan ini. Oke, ini untuk perhitungan harinya ya seperti biasa, nah, cuma kita edit doang ya tulisannya. Baik, saya rasa cukup untuk yang di bagian desain. Sekarang kita masuk ke bagian sort. Ya, caranya itu adalah ini, terutama sih di bagian ini. Hitung kita double klik. Cet. Oke, kita sudah masuk ke bagian source code. Di bagian hitung button ini kita akan kita masukkan kode-kodenya. Ya, kita masuk yang pertama adalah di tahun TF. Jadi tabel tahun ini kita cek di tahun yang kita input, get text, nah, di option kita masukkan eh, jikalau kita belum ngedit atau belum memasukkan tahun yang kita tuju, itu akan keluar menjadi error tahun belum diisi. Atau error. Jadi selain ini atau dalam arti sudah ditulis else selain itu akan menginput tahunnya, ya. Lalu menghitung jumlah harinya dan juga bulannya. Ya, ini ada hitungannya, ada 29 hari ya, kecuali di bulan Februari per 4 tahun sekali. Ya, per 4 tahun sekali di bulan Februari yang hitungannya adalah 28. Ya. Lalu ini kita peruntukkan ya. Ini khusus yang bulan Februari. Untuk April, Juni, September, November itu adalah 30. Dan juga jumlah harinya selain bulan ini dan bulan Februari itu 31. Nah, nanti yang hasilnya akan ditampilkan di tabel hasil sel TF, lalu akan menampilkan set text-nya itu diubah menjadi jumlah hari pada bulan. Di sini dimasukin bulannya yang kita tuju, tahunnya, lalu adalah dan jumlah harinya nih. Yang tadi jumlah harinya di sini nih. Untuk Februari itu 29 dan 4 tahun sekali jadi 20 kebalik. Eh, itu 28 dan di 4 tahun sekali itu menjadi 29. Ya. Untuk di bulan April, Juni, September, November itu 30 dan selain bulan ini itu menjadi 31. Ya. Ini tahun text fieldnya ini. Ya. Ini kita yang akan memegang tahunnya. Ini adalah kode-kodenya. Lalu masuk ke clear button. Clear button itu kita akan memanggil text field yang akan kita clear. Kita kasih contoh. Misalnya di sini kita taruh 2025. Bulan Januari langsung dihitung. Ya. Fungsi button clear untuk mengclear di bagian
text field di hasil dan juga di tahun ini, maksudnya yang kita panggil pun begitu. Nah, dan bulannya akan kembali ke Januari. Ini tahunnya itu text fieldnya kita ubah menjadi 0 dan bulannya kita kembalikan ke bulan Januari. Bulan awalnya hasil set textnya kita ubah menjadi 0. Ya, seperti itu. Yang dimana jadi kalau misalnya kita clear, ini akan hilang, kita kembali bulannya menjadi bulan Januari. Nah, untuk tutup, button tutup, itu bisa saja kita langsung ke bagian sini nih, system out atau system.exit itu bisa. Cuma di sini kita akan membuat seolah-olah ada reaksinya eh, pertanyaan atau memastikan untuk keluar. Kadang kan kita salah mencet gitu, atau langsung tutup. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai reaksi yang kayak gini, itu kalau kita tutup tuh langsung ketutup aja gitu, close program. Nah kan ada yang berapa orang itu mencet tutup tuh hanya karena tidak sengaja gitu. Nah, jadi biar nggak langsung ditutup, jadi akan keluar lagi sini. Yakin mau keluar? Caranya itu reply. Ya kita taruh di sini in, jadinya kita naruh eh, option, show config dialog. Nah di sini kita taruh tulisannya yakin mau keluar. Ini bisa kita edit sendiri kalau misalnya kita mau naruhnya serius mau keluar atau gimana gitu ya. Itu bisa kita taruh sendiri. Terus di sini bagian atasnya itu tulisan keluar. Ya, oke. Ini untuk yang button keluarnya. Nah, kalau misalnya udah keluar, ini kalau misalnya mencet yang yes, ini langsung ke perintah yang system out atau system exit, langsung close program. Ya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ya, kita taruh aja sebagai contoh. Ini untuk bulan, ya bulannya yang bulan tadi ini. Bulannya itu kan sudah kita taruh nih, semua bulannya. Untuk bisa di scroll kayak gini, ini eh, menyesuaikan aja ya sama ukuran. Kalau misalnya karena ini bulannya banyak, makanya jadi kita bisa scroll. Kalau opsinya dikit pun ini nggak bakal ada option scroll gitu ya. Oke, itu aja. Kita coba tes lagi dari awal ya. Untuk yang ini dari hitung, bagian hitung ini di button hitung. Kalau misalnya kita nggak memasukkan bulan, nggak memasukkan tahun, akan keluar error tahun belum diisi. Ya, sesuai ya. Ini error untuk di bagian atasnya dan error tahun belum diisi ada di bagian bawahnya. Pencet OK, itu akan kembali ke menu utamanya. Lalu kita hitung bulan Februari, taruh salah tahunnya ya. Di sini tahun misalnya 2020. Bulan Februari itu ada 29. Misalnya di 2025. Nah, 4 tahun sekali dia 2028. Tanggalnya itu ada 28 hari ya. Sampai tanggal 28. Nah, terus di bulan April itu ada 30, terus bulan Juni juga 30. Nah, selain bulan ini kita tinggal naruh aja, jadi kita nggak usah ngetik lagi. Berarti yang selain bulan ini bulan Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober, dan Desember. Nah, daripada kita harus ngetik satu-satu, kita hanya perlu masukkan else ya, selain bulan ini kita langsung naruh jumlah harinya adalah 30. Nah, lalu kita cek untuk yang button clear, ini yang button tahunnya di sini. Button clear itu memanggil semuanya dan setextnya berubah menjadi hilang ya, kosong. Clear benar ya, dan bulannya di sini combo boxnya kembali menjadi Januari. Dan untuk yang button tutup, kalau misalnya kita pencet, ini akan keluar pertanyaan seperti ini, ya, tulisan keluar, yakin mau keluar dari aplikasi ya. Di sini sesuai yang kita cantumkan tadi. Ini pun kita bisa teks ya semau kita, kayak misalnya kita keluar, yakin nih,
Nanti kita run ulang coba. Setelah di run ulang, kalau misalnya ini kita close, ini kita close, nah dia berubah. Yakin ini. Jadi teks yang di sini set teksnya itu sesuai apa yang kita taruh. Kalau kita klik no, berarti dia kembali ke menu utama. Kalau misalnya kita pencet yes, dia akan langsung ke komen yang ini. System out print in. Nah, coba. Ya. Mungkin segitu untuk penjelasan pembuatan tabel perhitungan hari ya. Di sini yang tadi tahunnya sudah menggunakan eh, pakai text field, bulannya itu combo box. Yang dimana tadi settingan bulannya dikhususkan untuk Februari itu 28 dan per 40 29 dan per 4, benar ya, 28 dan 4 tahun sekali itu 29. Lalu di bulan eh, Juni, September sama November itu ada di 30 ya. Harinya ada 30 hari dan selain itu kita makin di else, else-nya menjadi di 31. Nah, nanti yang hasilnya ditampilkan di hasil, tabel hasil yang sudah kita ganti variabelnya hasil TF. Ini pakai button. Untuk clear-nya berarti tadi hanya perlu di set, kalau kita klik ini berarti untuk tabel tahun, tabel hasil dan juga combo box di sini menjadi kosong dan combo boxnya kembali menjadi Januari. Ya, mungkin itu aja untuk video kali ini penjelasan tentang pembuatan tabel perhitungan jumlah hari. Ya, segitu saja untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.